dan kepuasan dalam perilaku organisasi. Selamat menonton teman-teman. Apa itu nilai? Nilai mengacu pada keyakinan dan prinsip fundamental yang dianut oleh individu dan organisasi. Nilai-nilai ini memandu cara mereka berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan. Lalu, ciri-ciri nilai. Abstrak. Nilai tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Yang dapat dinilai itu tindakan atau perilakunya. Normatif, nilai dapat dijadikan sebagai landasan manusia untuk bertindak. Motivator, nilai dapat dijadikan sebagai landasan pemahaman dan hal yang bisa dilakukan. Jenis nilai. Nilai terminal merupakan tujuan akhir yang diinginkan, keadaan ideal yang ingin dicapai dalam hidup atau organisasi. Nilai instrumental merupakan perilaku atau cara yang dianggap penting untuk mencapai nilai terminal. Apa itu sikap? Adalah kecenderungan atau predisposisi seorang terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Sikap ini mencerminkan evaluasi, perasaan, dan keyakinan individu terhadap objek tersebut. Komponen sikap. Kognitif adalah sikap yang muncul dari proses berpikir manusia. Afektif merupakan sikap yang berasal dari perasaan atau emosi. Konatif merupakan sikap yang timbul dari keinginan untuk bertindak. Fungsi sikap. Fungsi penyesuaian, fungsi pertahanan ego, fungsi pengungkapan nilai, dan fungsi pengetahuan. Jenis sikap dalam perilaku organisasi. Kepuasan kerja. Ketika kepuasan kerja tinggi, maka kinerja karyawan pun akan baik. Keterlibatan dalam kerja, apabila karyawan berpartisipasi aktif, maka ia akan meningkatkan kinerja, serta akan komitmen terhadap organisasi. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu sikap atau perasaan positif yang dimiliki oleh seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Sikap ini mencerminkan penilaian individu terhadap berbagai aspek pekerjaannya, seperti tugas yang dikerjakan, lingkungan kerja, pengawasan, hubungan dengan rekan kerja, gaji dan tunjangan, dan peluang pengembangan diri. Manfaat kepuasan kerja bagi organisasi: meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan loyalitas karyawan, menurunkan tingkat turnover karyawan, meningkatkan citra organisasi, dan meningkatkan income perusahaan. Lalu, metode pengukuran kepuasan kerja, metode survei, metode wawancara, metode observasi. Teori kepuasan kerja. Teori diskrepansi berfokus pada perbedaan antara harapan individu terhadap pekerjaannya dan kenyataan yang dialaminya. Teori keadilan. Teori ini menekankan perasaan adil dalam perbandingan antara input usaha, keterampilan, pengalaman, dan output gaji, tunjangan, pengakuan individu dengan orang lain yang melakukan pekerjaan serupa. Teori kebutuhan. Teori ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan individu sebagai penentu kepuasan kerja. Teori motivasi prestasi. Teori ini menjelaskan bahwa individu dengan motivasi prestasi tinggi cenderung lebih puas dengan pekerjaan yang menantang dan memberikan kesempatan untuk mencapai kesuksesan. Penyebab kepuasan kerja. Kedudukan atau posisi, pangkat golongan, jaminan sosial, mutu pengawasan, gaji atau upah, kondisi kerja, hubungan kerja. Respon terhadap ketidakpuasan kepuasan kerja. Karyawan akan keluar bekerja, akan menyuarakan hal negatif, mengabaikan,